Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, dan di dalam tuntunan Roh Kudus kami datang kepadamu. Pada saat yang penting dan khusus dan bersejarah ini, kami hendak membaca Alkitab dan mendengarkan urayanya. Kami berdoa supaya Roh Tuhan yang adalah Roh kebenaran akan menuntun kami kepada pengertian-pengertian yang sungguh-sungguh, pengertian yang dalam, pengertian yang mendasar, dan khususnya untuk kedua kekasih kami yang akan diteguhkan agar firman yang dibaca dan didengarkan urayanya ini akan menjadi kekuatan khusus untuk kami semua, khususnya untuk kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pada acara yang khusus ini, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 13. 1 Korintus 13 ayat 5 hingga ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-13. Bacaan yang kedua dalam Kolose pasal 3, Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 14. Bacaan pertama 1 Korintus 13 ayat 5 hingga ayat 10 dan ayat 13. Demikian sabda Tuhan. Saya baca dari ayat 4, saudara. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Bacaan kedua Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 14. Kolose 3 ayat 12 hingga ayat 14. Demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini merupakan hari yang istimewa untuk kedua anak saudara kita yang terkasih, Jerisman dan Ediani. Hari yang mendebarkan, hari yang sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, hari yang akan menjadi hari bersejarah bagi kedua kekasih kita ini. Puji Tuhan karena kasih, karunia, dan perkenannya, maka kita semua hadir di acara yang khusus ini. Saudara-saudara semua, hamba Tuhan, keluarga, para undangan, jemaat-jemaat akan menjadi saksi penting
pribadi, yang dipahami, yang paling menyentuh hati, yang perlu kita semua dengar pada hari ini. Tentu saja ada banyak pesan. Namun siang hari ini kita telah membaca pesan yang sangat terkenal yang ditulis oleh Rasul yang paling banyak menulis dalam Alkitab, dan pesan itu ialah kasih. Menurut catatan kesimpulan Paulus bahwa di antara 3 hal yang paling besar di dunia ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, maka yang paling besar adalah kasih. Mengapa kasih dikatakan yang paling besar? Mengapa bukan iman? Bukankah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat? Bukankah pengharapan itu, kata surat Ibrani, dia seperti sauh yang kuat yang aman bagi jiwa kita? Bukankah kita hidup dalam dunia ini setiap hari kita hidup dalam pengharapan? Kita berharap semuanya akan berjalan baik. Kita berharap bahwa Tuhan segera menjawab doa-doa kita begitu kita selesai berdoa. Kita berharap mendapat yang terbaik dari semua yang baik. Namun mengapa kasih dituliskan sebagai yang paling besar? Ini sulit untuk dijelaskan dalam pemahaman kita. Namun intinya adalah karena kasih itu adalah sifat Allah yang oleh John Wesley disebut begini, dari semua sifat Allah, maka yang paling bagus itu adalah sifat kasih. Dan menurut Rasul Yohanes dalam catatannya, ia menulis bahwa karena Allah adalah kasih. Itu sebabnya kenapa kasih itu disebut yang paling besar dari antara iman dan pengharapan. Iman dan pengharapan adalah sesuatu yang ada pada kita, yang olehnya kita berharap dapat menjumpai Allah. Dengan iman kita yakin bahwa Allah ada meskipun kita tidak melihatnya. Dengan pengharapan juga kita yakin dapat memperoleh sesuatu dari Allah. Itu adalah dari kita untuk Allah. Tetapi kasih adalah tindakan dari Allah untuk kita. Itu sebabnya mengapa kasih disebut yang paling besar di antara iman dan pengharapan. Saudara, khususnya buat pengantin, saat-saat ini sedang heboh, sedang viral di media-media sosial atau media-media mainstream lainnya mengenai rumah tangga 2 artis terkenal di Indonesia. Saudara tentu mengetahui 2 artis ini. Saya tidak usah menyebut namanya karena kita sudah tahu. 2 artis muda terkenal ini baru menikah pada Agustus lalu 2021. Apa yang kurang dari rumah tangga ini? Harta kekayaan. Belum menikah saja suaminya, calon suaminya sudah siapkan semua. Soal kehidupan beragama, mereka taat. Semuanya terlihat baik-baik saja. Namun mengapa pernikahan yang belum mencapai 2 tahun ini dihadapkan pada kondisi yang demikian menakutkan? Sang suami mencekik istrinya dan membakti dia. Lalu ada isu, ada orang ketiga, dan cerita-cerita miring yang kalau kita baca apakah ini betul atau tidak, tapi begitulah. Pernyataan ini tidak gampang dijawab. Hanya 2 orang ini yang tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga yang terancam pecah ini. Saya juga tidak ingin berspekulasi dengan cerita-cerita ini. Namun yang saya ingin sampaikan adalah inilah realitas kehidupan rumah tangga. Harta benda, keterkenalan, ketertunan beragama tidak akan menjamin bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Justru mungkin keterkenalan dan materi itulah yang menyebabkan fenomena keretakan rumah tangga yang banyak terjadi. Tidak hanya di kalangan artis, namun di mana-mana. Bahkan di dalam rumah tangga Kristen yang diberkati di gereja sekalipun, kondisi keretakan rumah tangga itu dapat saja terjadi. Saudara-saudara, apa yang paling diperlukan dalam menjalin hubungan-hubungan penting ini? Hubungan suami istri,
adalah kasih itu. Paulus dalam bagian ini bukan menjelaskan mengenai kasih eros, kasih yang didasarkan pada hawa nafsu atau hal-hal yang sifatnya fisik. Adakah kasih semacam itu? Eros tentu penting. Namun kasih semacam itu hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya sementara. Kalau sudah bosan, kalau sudah tua, kalau sudah tidak terkenal lagi, kalau sudah loyo, kalau sudah tidak fresh lagi, kalau sudah tidak disukai lagi, maka kasih yang erotis ini dia mulai mundur. Ya. Di operasi wajah seperti apa, ditarik kemana-mana pakai make up setebal apa, operasi plastik pakai plastik merek apapun, tapi dia tetap lewat. Karena ini manusiawi sekali. Ini juga bukan kasih filia, kasih persahabatan, pertemanan, kasih yang didasarkan pada relasi-relasi persahabatan. Sama-sama satu sekolah dulu, sama-sama satu gereja, sama-sama teman dari kecil, sama-sama dari kampung. Apakah kasih seperti ini penting? Penting juga. Bukankah kita perlu membangun hubungan dengan orang-orang lain yang ada di sekitar kita? Namun kasih ini juga terbatas, saudara-saudara. Persahabatan bisa putus. Hal-hal yang materi dapat menjadi sebab-sebab pupusnya, hancurnya persahabatan yang sifatnya filia ini. Ada juga kasih storge, kasih yang dilatar belakangi oleh hubungan darah, ayah, ibu, saudara, sepupu, keponakan, paman, bibi, dan lain sebagainya. Kasih ini juga perlu. Kita memerlukan saudara, memerlukan keluarga dalam banyak hal. Namun hal-hal ini juga tidak dijamin bahwa akan berlangsung lama, karena ada alasan-alasan tertentu yang melatar belakangi hubungan-hubungan yang ada. Nah, ketiga jenis kasih yang saya sebutkan tadi, eros, filia, storge, adalah kasih yang timbal balik. Saya mengasihi kamu sebagai perempuan karena saya berharap dapat memperoleh kamu. Saya mengasihi kamu karena kamu teman saya. Saya mengasihi kamu karena kita masih famili, sama-sama sekampung, masih sepupuan. Ada sebab, ada latar belakang, ada alasan. Tapi Paulus menjelaskan kasih yang lebih tinggi, yaitu kasih agape, kasih agapo, agapau, kasih yang bersumber dari Allah sendiri, kasih yang didasarkan atas sifat-sifat Allah yang tidak berubah, kasih yang tidak mengharapkan apa-apa. Mengapa Allah mengasihi kita? Karena memang Dia mengasihi. Banyak orang yang melawan Dia, tetapi Dia tetap kasih matahari untuk yang percaya kepada Dia, yang tidak percaya, yang melawan Dia, yang menentang Dia, yang memaki-maki Dia, Dia tetap kasih matahari yang sama. Mengapa? Karena memang itu kasih. Dan kasih ini adalah kasih yang tingkat tinggi, kasih yang tidak didasarkan alasan apa-apa kecuali karena sifat Allah itu sendiri. Nah, saudara membaca catatan Paulus tadi yang saya sudah baca dalam 1 Korintus pasal 13, maka saya ingin menyimpulkannya dalam 3 pokok. Untuk kedua, mempelai yang sebentar lagi akan diteguhkan. Yang pertama, saudara, kasih agape itu adalah kasih yang inisiatif. Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih ini adalah kasih yang inisiatif. Kita bisa sabar tergantung mau sabar atau tidak. Kalau dia sudah ribut, kalau saya ribut juga jadi perang. Tapi kalau dia sudah ribut, tapi karena saya berinisiatif untuk tidak ribut, maka tidak akan terjadi keributan. Ini bukan kasih reaktif, tetapi kasih yang inisiatif. Ini adalah ciri utama dari kasih Kristus. Allah yang mencari manusia. Bukan kita yang mencari Allah, tapi Allah yang mencari kita. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Bukan karena kita maka Allah, tetapi karena Allah maka kita. Allah yang menjadi inisiator dari kasih itu. Dalam hubungan rumah tangga ini, saudara-saudara, inisiatif ini adalah penting.
Jangan menunggu pasangan Anda melakukan sesuatu baru Anda melakukannya. Ya nanti nanti mesti tanya-tanya sudah tanggal 1 ini Pak itu ini tidak kasih gaji. Ya. Harus inisiatif. Belum diminta sudah kasih. Paulus selalu bilang saling mendahuluilah dalam memberi hormat. Tapi kita ini kan sudah tunggu dulu. Kalau dia kasih suara saya, baru saya kasih suara dia. Dia kan bawahan, dia kan mesti dia dong. Tapi tidak. Kasih ini adalah kasih yang inisiatif. Tidak menunggu tetapi bertindak. Jika Jedisman dan Eviani memiliki kasih Kristus dalam hidup kalian berdua, maka inisiatif adalah satu keniscayaan yang terjadi. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Inisiatif. Coba untuk Bapak Nanti bilang inisiatif. Jangan intusiatif, tapi ini. Beda intusiatif dan inisiatif. Jadi ini yang harus dibuat, bukan intusiatif. Intusiatif itu tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Sudah tidak usah cari. Atau baru saya bikin hari ini. Hal yang kedua, kasih yang agape itu adalah kasih yang bertahan dalam semua situasi. Tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih agape adalah kasih yang bertahan dalam semua situasi. Bertahan dalam kebenaran, dalam ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini adalah ciri kasih. Badai dalam rumah tangga itu biasa, semua orang akan mengalaminya. Namun tidak semua orang mampu bertahan dalam situasi yang berat. Tidak semua orang rela untuk mengalah. Namun kasih agape adalah kasih yang bertahan dalam situasi yang paling sulit. Saudara mungkin pernah dengar nama Dr. Dobson. Dr. Dobson ini, James Dobson adalah penasihat Presiden Gedung Putih, ya, penasihat rohani zaman Ronald Reagan, ada beberapa presiden Amerika. Dia bilang kalau sebelum pernikahan itu, dia terkenal ya dengan bimbingan keluarga, fokus on the family. Dia bilang kalau sebelum menikah itu 90% adalah pengampunan, 99% adalah pengampunan dan 1%. Nah, sebelum menikah 90% adalah pengampunan dan 10% adalah cinta. Tapi sesudah menikah harus dibalik. 90% adalah pengampunan dan 10%-nya cinta. Karena setiap hari itu ada pasangan kita bikin salah. Ya. Tidur morok sudah mengganggu. Ya. Selama ini tidur aman, tentram, damai seperti di Taman Eden, ini tiba-tiba kita lihat baru di sebelah sana. Ya. Tapi lama kelamaan sabar bertahan. Justru kalau kita tidak dengar dia morok, kita tidak bisa. Ya. Saudara akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang mengejutkan. Waktu pacaran saya tidak lihat kayak begini, tapi sekarang baru saya tahu. Nah, itu biasa ya. Dan hal yang ketiga adalah kekal. Kasih itu abadi. Kasih agape itu adalah kasih yang abadi. Nubuat akan berlalu, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, tapi kasih itu abadi. Coba bilang itu abadi. Bilang, kalau lihat kita bilang abadi. Bilang dulu, inisiatif bertahan abadi. 1, 2, 3. Inisiatif bertahan
ucapkan janji, tidak ada yang akan memisahkan kita, kecuali Bapa di sorga yang bilang satu mesti pulang duluan, baru bisa pisah. Yang lain tidak bisa. Nah hari ini saudara-saudara, Genisma dan Epiani memasuki babak baru dari kehidupan yang baru, benar-benar baru. Dan sebagai rumah tangga baru, kalian berdua memerlukan petunjuk untuk bagaimana menjalani kehidupan yang baru ini. Kita sudah membaca tadi kisah-kisah yang mulia itu, sifat-sifat kasih yang mulia, kasih agape, inisiatif, bertahan, dan abadi. Dan untuk manusia baru, Paulus tegaskan lagi dalam Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi, kenakanlah belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah kamu seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semua, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Paulus itu kalau tulis luar biasa, dia punya kesimpulan. Demikian tinggal hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Dan di sini dia katakan, dan di atas semuanya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara Genisma dan Epiani, sekarang saudara-saudara berdua bersiap untuk mengucapkan ikrar saudara-saudara sebagai manusia baru dalam hubungan-hubungan, dalam relasi-relasi yang baru. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Sebagai tanggapan terhadap firman Tuhan, mari kita menyanyi pelengkap hidup Jemaat 225 ayat 1. Firman-Mu pegang selalu. Firman-Mu pegang selalu.